Kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita akan terus belajar akan firman Tuhan dan menggalinya. Kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-19. Kali ini merupakan ucapan ilahi terhadap Mesir. Kita tahu bahwa Mesir adalah negara yang kuat, negara yang besar, negara adidaya pada zaman itu. Namun walau Mesir adalah bangsa yang kuat, tapi juga tidak luput dari hukuman Tuhan. Kenapa bisa demikian? Antara Mesir dan Sungai Nil adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sungai Nil adalah sumber kehidupan bagi orang-orang Mesir pada waktu itu. Tidak heran bahwa Mesir begitu mendewakan yang namanya Sungai Nil ini. Bahkan sejarawan Yunani kuno pada abad yang kelima namanya Herodotus, dia mengatakan kalau tidak ada Sungai Nil, tidak ada bangsa Mesir. Artinya kebergantungan Mesir akan Sungai Nil itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sangat mutlak. Makanya mereka menyembah dewa-dewa Sungai Nil, karena mereka seolah-olah tahu bahwa hanya Sungai Nil yang bisa memberikan kehidupan kepada mereka. Kalau demikian, kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, justru hukuman ditimpakan kepada Sungai Nil dulu, bukan kepada Mesir secara keseluruhan. Kalau Anda membaca ayat yang kelima, dikatakan air dari Sungai Nil akan habis dan sungai itu menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak Sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, gelagah dan teberau akan mati rebah. Cara Tuhan menghukum Mesir tidak perlu menghukum mereka semuanya. Justru apa yang mereka anggap kekuatan, yang mereka anggap dewa, yang mereka andalkan, itulah yang diambil oleh Tuhan. Sungai Nil dibuat habis, dibuat kering. Dan apa yang terjadi? Ketika Sungai Nil menjadi kering, maka terusan-terusannya akan berbau busuk, dan anak-anak Sungai Nil pun menjadi dangkal, menjadi tohor, dan semua kehidupan akhirnya mati. Tuhan kadangkala menunjukkan sesuatu kepada kita semuanya. Apa yang kita anggap bahwa itulah kekuatan kita, apa yang selama ini kita andalkan, apa yang selama ini dalam tanda kutip kita dewakan, justru itulah yang seringkali diambil oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya pengharapan kita, iman kita tidak kita letakkan pada sesuatu yang tidak pasti seperti itu. Iman kita harusnya kita letakkan kepada Tuhan. Namun kadangkala tanpa kita sadari, kita menuhankan sesuatu yang lain daripada Tuhan itu sendiri. Misalnya, pekerjaan seolah-olah menjadi Sungai Nil bagi hidup kita. Kita berpikir bahwa dengan pekerjaan yang kita punya, bisnis yang kita punya, kita menghasilkan banyak uang. Dan dengan banyak uang itu kita bisa melakukan apa saja. Dan seolah-olah hidup kita terjamin selamanya. Karena kita punya pekerjaan yang baik. Kita punya bisnis yang mampat. Kita punya koneksi yang luas. Kita punya orang-orang tertentu yang bisa menolong kita seandainya kita membutuhkan sesuatu. Kita merasa menjadi orang yang cakap, menjadi orang yang ahli. Ingat, kecakapan, keahlian bisa menjadi seperti Sungai Nil dalam hidup kita. Keuangan kita, deposito kita, simpanan kita, asuransi kita, itu bisa menjadi seperti Sungai Nil dalam hidup kita. Sehingga kita bergantung, bahkan menggantungkan seluruh hidup kita kepada hal-hal itu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, demikian kata firman Tuhan. Maka begitu kita mengandalkan pekerjaan, keuangan, jabatan, kekuasaan lebih dari apapun, ada waktunya Tuhan menyadarkan kita, Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Ingatlah, apa yang kita andalkan itu sebetulnya sesuatu yang lemah. Sehingga begitu Tuhan menyentil saja,
pekerjaan kita disentil oleh Tuhan, jabatan kita disentil oleh Tuhan, kesehatan kita disentil oleh Tuhan. Karena selama ini mungkin kita mengagung-agungkan betapa sehatnya kita, betapa fitnya kita. Ya, karena saya rajin olahraga, karena saya disiplin dalam diet, dan seterusnya. Ingatlah, andalkan Tuhan lebih dari apapun. Jika kita mulai punya ilah-ilah dalam hidup ini, dan ketika Tuhan mulai menyentil itu, bisa jadi kita mengalami keadaan seperti halnya Mesir dengan sungai Nil yang menjadi kering. Kehidupan kacau semuanya, kehidupan menjadi berantakan semuanya, kotor, bahkan berbau busuk. Kalau sudah seperti ini, baru kita memandang Tuhan, menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang satu-satunya kita percaya. Bukan mengandalkan pekerjaan, uang, teman, koneksi yang semuanya bisa dengan mudah digoyang, digoncangkan, rapuh. Karena itu saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, letakkan hidup kita di atas fondasi yang benar, yaitu di atas dasar Sang Batu Karang Kristus Yesus. Jangan ada Allah lain selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkati.